Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Roma 15, ayat 1-13. Paulus memulai ini dengan menyampaikan maksudnya. Dikatakan dalam ayat 1, kita yang kuat punya kewajiban untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat punya kewajiban untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dia mengingatkan kita, jika kamu kuat dalam iman, kamu memiliki kewajiban untuk menanggung yang lebih lemah. Paulus berbicara tentang apa tujuan kekuatan kita, serta dia juga berbicara tentang penggunaan kekuatan yang bertanggung jawab. Intinya adalah untuk membantu dan membangun satu sama lain. Coba pikirkan seseorang yang kuat secara fisik dan memakai kekuatan itu dengan cara tak bertanggung jawab. Seperti dia menggunakan kekuatan itu untuk melakukan apa yang dia inginkan dan untuk memanfaatkan orang lain, atau dengan kata lain, membuli, menganiaya orang demi kepentingan pribadi. Jika mereka menggunakan kekuatan itu dengan cara yang bertanggung jawab, maka mereka menggunakan kekuatan itu untuk melindungi orang lain, untuk melindungi mereka yang lebih lemah, dan bukan menjadi pembuli. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan itu untuk meremehkan atau mengganggu orang lain. Dengan adanya kekuatan itu, kita harus menyenangkan diri kita sendiri tanpa mengusik orang lain. Kalau kita menyadari bahwa kita lebih kuat, bersabarlah dengan mereka yang lebih lemah, karena mereka mungkin belum bisa seperti kita. Gunakanlah kekuatan kita untuk menyenangkan mereka, untuk menguatkan mereka dan membangun mereka dalam iman. Paulus mengingatkan kita mulai di ayat 2, yaitu kita harus bekerja untuk mencoba menyenangkan sesama kita dan membangunnya dalam Kristus. Inilah yang dia katakan ayat 2-3. Dia bilang, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Paulus mengangkat Kristus sebagai teladannya karena memberikan hidupnya, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk menyenangkan banyak orang. Kita semua dalam hidup ini harus berusaha menjadi seperti Kristus. Berusaha melakukan apa yang baik untuk orang lain, dan apa yang baik untuk membangun mereka. Jika seluruh dunia bekerja untuk kebaikan dan untuk membangun satu sama lain, betapa indahnya dunia yang kita tinggali. Paulus memberikan pesan ini kepada gereja. Gereja harus menjadi orang-orang yang bekerja untuk membangun dan memperkuat semua orang, dan memperkuat seluruh persaudaraan dalam satu keluarga Kristus. Jadi kekuatan apapun yang kita miliki, gunakan itu untuk kebaikan orang lain dan membangun mereka. Dan dia memberi kita contoh tidak hanya tentang Kristus, tetapi contoh dari semua kitab suci dan bagaimana itu digunakan. Dari seluruh kitab suci, mereka melakukan kebaikan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kepentingan generasi masa depan. Inilah yang Paulus katakan dalam ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat itu ditulis tidak menunjuk untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukannya untuk kebaikan masa depan orang-orang yang hidup setelah mereka. Mereka harus memberi harapan dan dorongan untuk generasi mendatang, bukan hanya untuk generasi sekarang. Yang Paulus harapkan di sini adalah, melalui saling membangun bersama, kita bisa mencapai kesatuan yang lebih besar. Dalam kesatuan itu, kita bisa memuliakan Tuhan dengan satu suara, dan itu adalah kemuliaan sejati baginya. Sama seperti orang tua yang suka melihat anak-anaknya akur, dan senang melihat anak-anak mereka bekerja sama. Tuhan menginginkan hal yang sama dari kita, agar kita bisa bekerja dalam kesatuan sebagai anak-anaknya. Kita perlu memiliki persatuan, karena persatuan itu memperkuat kita, dan memperkuat gereja kita saat ini, sehingga kita dapat memiliki perubahan dan dampak lebih besar pada dunia ini. Sebagai gereja, pesan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Pada ayat 8 Paulus mengatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya
kepada nenek moyang kita. Paulus mengutip beberapa kitab suci yang berbeda di sini untuk menyampaikan maksudnya, dan semua nubuatan yang dikutip Paulus adalah pekerjaan Tuhan sejak awal. Kembali ke janji awal Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa melalui Abraham dan keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Ini menunjuk pada Yesus Kristus mengenai keselamatan yang Dia berikan. Ketika Yesus berbicara tentang pelayanannya, itu menunjuk pada bait Allah, yaitu kita sebagai gereja, untuk saling menolong satu sama lain, dan untuk saling menguatkan sehingga kita dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia, serta membawa semua orang kepada pengetahuan tentang Yesus Kristus. Amin.